Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Justin, dan pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai interview simulation atau role play exercise. Nah, apa sih interview simulation atau role play exercise ini? Jadi, ini merupakan salah satu metode dari assessment center. Nah, role play exercise sendiri merupakan simulasi di mana satu partisipan diminta untuk berinteraksi dengan orang lain yang memainkan peran tertentu. Peran tersebut bisa bermacam-macam, misalnya seperti subordinat, pelanggan, atau bahkan rekan kerja. Nah, meskipun namanya role play atau bermain peran, para partisipan tetap diminta untuk menampilkan perilaku atau sikap sesungguhnya, karena sikap yang ditampilkan akan menentukan kelayakan orang tersebut untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan. Nah, setelah tahu role play itu apa, kita perlu tahu nih sistemnya seperti apa dan cara pelaksanaannya itu bagaimana. Pertama-tama, kita memerlukan 3 orang dalam role play ini minimal. Yang pertama adalah sebagai partisipannya, yang kedua adalah orang lain yang berperan sebagai role playernya, dan yang ketiga adalah asesor. Nah, asesor ini bisa 1 atau lebih. Role play sendiri membutuhkan waktu 15 hingga 30 menit untuk persiapannya. Dan hanya memerlukan waktu 8 sampai 10 menit untuk menjalankannya. Ini merupakan keunggulan dari role play karena waktu yang diperlukan untuk pelaksanaannya cukup singkat. Role player akan menanyakan pertanyaan, memberikan rekomendasi, menjawab pertanyaan, dan bahkan bisa berakting marah, tergantung pada situasi bermain perannya nanti. Nah, kemudian partisipan diminta untuk berbicara kepada role player dan menyelesaikan masalah, sambil diobservasi oleh para asesor. Nah, contohnya itu seperti apa sih? Misalnya, target posisi yang ditujukan adalah sales mengenai telepon. Itu targetnya, partisipannya. Kemudian, pro player akan menjadi kliennya. Dan situasinya adalah sang partisipan berusaha untuk menjual layanan atau produk dari telepon tersebut. Misalnya seperti itu. Terus, kenapa sih role play ini penting untuk seleksi karyawan fresh graduate? Nah, sebelum membahas ke hal tersebut, kita perlu tahu nih, dimensi atau kompetensi yang diukur oleh role play. Yang pertama adalah problem analysis, yang kedua adalah decision making, ketiga leadership, keempat empathy, kelima administrative skills, keenam delegation, dan yang terakhir adalah oral communication. Nah, kompetensi ini sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Charlie pada tahun 2021. Menurutnya, soft skill yang harus dimiliki oleh seorang fresh graduate adalah high self-esteem, cooperation, integrity, management skill, kemudian problem analysis, communication skill, dan socialize, yang tentunya dapat diakomodasi oleh role play ini. Nah, maka dari itu, para mahasiswa perlu mengembangkan skill-skill tersebut yang diperlukan dalam dunia kerja. Nah, caranya mengembangkan skill itu bagaimana sih? Caranya adalah salah satunya dengan mengikuti organisasi kemahasiswaan. Karena tidak hanya memenuhi minat mahasiswanya, organisasi kemahasiswaan juga dapat mengembangkan kemampuan manajerial dan juga kepemimpinan dari mahasiswa. Sehingga mahasiswa dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan dunia kerja setelah lulus nanti. Dan untuk perusahaan, kenapa sih harus pakai role play? Yang pertama, role play tidak memerlukan waktu yang lama dalam pelaksanaannya, sehingga dapat membantu perusahaan untuk menyeleksi lebih banyak karyawan fresh graduate atau calon karyawan fresh graduate, yang tentunya memberikan perusahaan kesempatan lebih besar untuk mendapatkan calon karyawan terbaiknya. Dan dengan banyak kompetensi yang diukur dalam role play, dapat membantu perusahaan untuk memilih karyawan yang paling cocok dengan kriteria perusahaan.
Nah, gimana nih? Apakah perusahaan kamu sudah menggunakan Role Play Assessment Center? Dan bila kamu seorang mahasiswa fresh graduate, apakah kamu sudah siap untuk menjalankan role play exercise ini? Terima kasih sudah menonton. Ini adalah referensinya. Video pembelajaran ini dibuat untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Metode Assessment Center. Saya Justin Louis Hartono dengan NPM 21067456660 dengan dosen pembimbing Dr. Randa Bertina. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.